Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-9 dari latihan soal persiapan KSM-MTS Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, kalau misalkan kalian ingin mendukung channel ini, itu kami menyediakan membership atau kalian bisa join channel ini, kemudian kalian pilih saja di antara tiga yang ada. Kemudian kalian akan mendapatkan benefit-benefit yang ada. Jadi kalau misalkan untuk yang member yang pertama itu namanya adalah calon juara KSM Kabupaten Kota. Nah, itu keunggulannya ada logo-logo membership ketika kalian mengetik chat atau meninggalkan komentar di kolom komentar. Nah, kemudian untuk calon juara KSM provinsi itu benefit-benefit yang kami tawarkan itu kami akan menyediakan soal-soal yang kami tidak publish di dalam video ini. Jadi ada soal-soal tambahan yang akan kami publish khusus membership yang kedua ini. Dan yang terakhir untuk yang membership yang ketiga itu namanya adalah calon juara KSM nasional. Itu benefitnya kami akan menyediakan video materi-materi pendalaman khusus, pendalaman materi terkait tentang materi olimpiade yang biasa keluar di KSM. Oke, itu dia tadi. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan join membership kami ya. Nah, kembali di sini kita akan membahas latihan soalnya itu mulai dari soal yang nomor 25. Silahkan kalian nonton ya. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 25. Tapi sebelum itu kita baca dulu yuk soalnya bersama-sama. Jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 110 dan jumlah dua suku berturut-turut berikutnya adalah negatif 2, maka jumlah dua suku pertama barisan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tentunya adik-adik harus mengetahui bagaimana sih cara untuk menuliskan kalimat matematika dari soal ini. Di sini di kalimat pertama dikatakan jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 110, maka cara kita untuk menuliskannya adalah seperti ini. Jadi yang dimaksud adalah S10 tentunya itu adalah rumusnya, kalau kalian lupa, Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A tambah UN, atau jadi ada dua rumusnya ya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. Jadi ada dua rumus, silahkan kalian hafalkan dan gunakan sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini kita akan gunakan rumus yang kedua. Maka kita peroleh, karena dia 10 suku pertama, kita peroleh 10 per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N kurang 1. N kurang 1 berarti N-nya 10 kurang 1 jadi 9 ya. Berarti langsung saja 9 dikalikan dengan B. Nah, ini nilainya adalah 110. Coba kita pindah-pindahkan dulu yang bisa kita pindahkan. Di sini kan ada 10 dengan 110 bisa kita coret nolnya ya. Kemudian 2-nya ini jadi pengali di sebelah kanan. Karena awalnya bagi pindah ke kanan jadi kali. Maka terciptalah 2A tambah 9B sama dengan 22. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya kita amati lagi soalnya. Ternyata bisa kita tarik beberapa kalimat matematika yang baru. Jadi sini jumlah dua suku berturut-turut berikutnya adalah negatif 2. Kenapa dikatakan berturut-turut berikutnya? Itu menandakan bahwa setelah suku ke-10 yang dijumlahkan tadi, 1 sampai 10 dijumlahkan, yang ke-11 dan yang ke-12, U11 ditambah dengan U12 ketika dijumlahkan, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, untuk menuliskan suatu suku itu kan rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1B. Berarti kalau misalkan U11 tentunya berarti A ditambah 11 kurang 1 ya, berarti 10B. Begitu pula untuk yang U12 berarti A ditambah 11B. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang baru kita tulis tadi, maka kita peroleh di sini A ditambah 10B ditambah dengan A ditambah 11B. Dari mana ini? Jadi U11 itu adalah A tambah 10B, U12 adalah A tambah 11B. Nah, ini sama dengan negatif 2. Yang bisa kita jumlahkan. Berarti di sini A tambah A kita peroleh 2A. Kemudian 10B tambah 11B dapat 21B. Ini hasilnya adalah negatif 2. Ini adalah persamaan kedua. Nah, ketika kita punya dua persamaan seperti ini, kita akan eliminasi substitusi untuk memperoleh masing-masing variabel A dan juga B. Nah, karena di sini kebetulan sekali nilainya itu ada masing-masing ada 2A, maka kita bisa langsung eliminasi variabel A dengan cara kita langsung kurangkan saja mereka berdua. Jadi kita langsung kurangkan
persamaan 1 dan persamaan 2, kita langsung eliminasi yang A-nya. Berarti ini kan A-nya habis ya. Maka kita peroleh di sini 9 kurang 21 itu adalah negatif 12B. Untuk 22 dikurang dengan negatif 2, berarti negatif ketemu negatif, berarti jadinya bertambah. Berarti hasilnya adalah 24. Kita peroleh B-nya adalah 24 dibagi negatif 12, atau hasilnya adalah negatif 2. Nah, setelah kita dapat nilai B-nya adalah negatif 2, maka kita tinggal substitusi saja ke salah satu persamaan. Anggaplah kita substitusi B-nya sama dengan negatif 2 itu ke persamaan 2 yang lebih sederhana. Ataupun yang persamaan 1 tidak apa-apa juga. Kita masukkan saja 2A ditambah dengan 21 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Berarti coba kita kali masuk saja, berarti 2A tambah negatif 42 sama dengan negatif 2. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 2A sama dengan negatif 2 tambah 42 ya, karena negatif ketika pindah jadi positif. Berarti 2A sama dengan 40, berarti tidak lain tidak bukan A-nya adalah 20. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A dan juga nilai B, maka kita sudah siap untuk menentukan jumlah dua suku pertama barisan tersebut. Jadi yang ditanya itu adalah U1 ditambah dengan U2. Untuk U1 itu adalah A, sedangkan U2 itu tidak lain tidak bukan adalah A ditambah dengan bedanya atau ditambah dengan B. Maka kita peroleh 2A ditambah B. Kita tinggal substitusi semua nilai yang kita dapat tadi, berarti 2 dikali ini 20 ditambah dengan B-nya adalah ini negatif 2. Kasih masuk di sini deh. Berarti 2 kali 20 40 ditambah dengan negatif 2 hasilnya adalah negatif atau positif. Ya, benar, hasilnya adalah positif 38. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu positif 38. Cukup mudah kan? Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 26. Di soal nomor 26 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui barisan suatu bilangan yaitu 3, X, Y, 18. Jika tiga suku pertama barisan tersebut membentuk barisan geometri dan tiga suku terakhirnya membentuk barisan aritmatika, maka nilai X tambah Y sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi, di barisan yang pertama itu 3, X, dan Y itu adalah barisan geometri. Jadi kalau barisan geometri, ingat yang sama itu adalah rasionya. Jadi punya rasio antara suku pertama dan suku kedua itu sama dengan ketika suku kedua ke suku ketiga, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, informasi selanjutnya adalah X, Y, dan 18 itu adalah barisan aritmatika. Jadi apa keunggulan dari barisan aritmatika ini dengan barisan geometri? Jadi kalau barisan aritmatika itu memiliki beda antara suku pertama ke suku kedua dan suku kedua ke suku tiga itu sama. Nah, di sini kan namanya rasio, sedangkan yang di sana namanya adalah beda. Bagaimana sih cara untuk mencari rasio ataupun beda dari barisan geometri maupun barisan aritmatika? Nah, untuk menemukan rasio dari suatu barisan geometri, caranya adalah rasio kita misalkan dengan R, caranya adalah membagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi sebagai contoh, kita bagi suku kedua dengan suku pertama, itu sama juga dengan kita membagi suku ketiga dengan suku kedua. Jadi yang diperoleh sama-sama dalam bentuk rasio. Nah, langsung saja kita aplikasikan di hal yang kita ketahui di soal ini. Berarti untuk mendapatkan rasionya, kita membagi X dengan 3. Itu pasti besar rasionya sama ketika kita bagi Y dengan X. Kemudian kalau sudah kita dapat informasi ini, coba kita kali silang. Apa yang terjadi? Ternyata kita peroleh X pangkat 2 itu sama dengan 3Y. Ini persamaan 1. Nah, kemudian kita cek di bagian barisan aritmatika. Untuk barisan aritmatika, bagaimana cara untuk menentukan bedanya? Jadi bedanya itu bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi kalau tadi rasio itu adalah bagi, kalau beda itu kurang. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suku kedua, itu kita kurangkan dengan suku pertama. Ini nilainya adalah beda. Kalau misalkan kita punya suku ketiga, maka kita kurangkan dengan suku kedua, maka ini juga kita peroleh beda. Nah, untuk itu coba kita otak-atik informasi dari soal ini. Berarti untuk mendapatkan beda, kita bisa memperoleh dari Y kita kurangkan dengan X
juga bisa kita dapat dengan 18 kita kurangkan dengan Y. Jadi sama-sama memperoleh beda. Nah, kalau misalkan kita mau ubah, kita buat Y sama dengan sesuatu, maka di sini kita kumpulkan yang Y di sebelah kiri. Jadi coba berarti kita dapat Y ini pindah ke kiri otomatis jadi tambah ya, berarti tambah Y sama dengan, sedangkan negatif X nya pindah ke kanan jadi positif, berarti 18 tambah X. Dan di sini kita peroleh 2Y sama dengan 18 tambah X. Kalau misalkan kita butuh Y nya saja, berarti Y sama dengan 18 tambah X per 2. Ini adalah persamaan 2. Nah, coba kita substitusi. Jadi kita gunakan informasi semua yang ada ini, kita mau coba temukan berapa sih nilai X dan nilai Y-nya. Maka caranya kita substitusi nilai Y sama dengan 18 tambah X per 2 ke persamaan 1. Maka kita peroleh X pangkat 2 sama dengan 3 dikalikan dengan 18 tambah X per 2. Coba kita kalikan dulu, berarti X pangkat 2 sama dengan 3 kali 18 ada 54 tambah 3X. Kemudian 2-nya ini coba kita kalikan ke bagian sini. Nah, di sini berarti jadinya 2X pangkat 2. Nah, coba kita pindahkan semuanya ke ruas kiri. Maka kita peroleh 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 54 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kalian mau hitung-hitung, coba kalian faktorkan sendiri. Kalau misalkan kalian faktorkan, pasti kalian akan memperoleh nilainya yaitu 2X tambah 9 dikalikan dengan X kurang 6. Nah, selanjutnya kita sama dengankan dengan 0, maka kita peroleh 2X tambah 9 sama dengan 0, otomatis 2X sama dengan negatif 9, berarti X-nya sama dengan negatif 9 per 2. Atau kita ambil yang kedua, berarti X kurang 6 sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya sama dengan 6. Nah, ketika kita punya dua nilai X ini, kita akan tes satu-satu mana nilai X yang tepat dan yang pilihan jawabannya ada. Misalkan kita coba ambil dulu jawaban yang bulat, X sama dengan 6. Ketika X-nya sama dengan 6, otomatis berarti 6 pangkat 2 sama dengan 3Y. Berarti 36 per 3 itu sama dengan Y. Otomatis dapat Y-nya sama dengan 12. Coba kita tambahkan X tambah Y dengan informasi ini, 6 tambah 12. Oh, kita dapat 18. Kebetulan ada di pilihan jawabannya, berarti X yang dibutuhkan itu adalah X yang 6. Supaya kita dapat pilihan jawaban yang tepat. Di sini jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 ini adalah opsi yang D, yaitu 18. Nah, semoga paham ya. Kalau misalkan kalian kurang paham cara untuk pemfaktoran, nanti silahkan cari video saya untuk belajar pemfaktoran ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 27. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan persamaan berikut. P sama dengan jumlah takbir pada sholat jenazah. Q sama dengan jumlah takbir pada rokaat pertama sholat Idul Adha. R sama dengan jumlah takbir pada rokaat kedua sholat Idul Adha. Nah, jika persamaan kuadrat dengan akar P dan Q dikurangi persamaan kuadrat dengan akar P dan R, maka menghasilkan persamaan titik-titik. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, ada baiknya kita mengetahui dulu masing-masing nilai P, Q, dan R yang ada di soal ini. Jadi P itu dikatakan adalah jumlah takbir pada sholat jenazah. Jadi ingat, pada sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Jadi 4 kali berarti P-nya sama dengan 4. Jadi sekedar info, untuk sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu untuk rakaat pertama ada 7 kali takbir, sedangkan rakaat kedua itu 5 kali takbir, berarti R-nya sama dengan 5. Nah, setelah kita mengetahui masing-masing nilai P, Q, dan juga R, maka kita akan membuat persamaan kuadrat sesuai dengan yang diceritakan di soal ini. Jadi kan di sini ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q, dan juga ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah P dan R. Jadi untuk membuat sebuah persamaan kuadrat, kalau misalkan diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka cara kita untuk membuat persamaan kuadrat tersebut adalah dengan menggunakan rumus berikut ini. Jadi X dikurang X1 itu dikalikan dengan X dikurang dengan X2. Seperti itu. Berarti untuk membuat persamaan kuadrat dengan akar-akar P dan Q, maka kita pakai rumusnya ini. X kurang P dikalikan dengan X kurang Q. Seperti itu. Nah, karena dikatakan di sini dikurangi, maka kita taruh tanda kurang. Selanjutnya, kita buat persamaan kuadrat yang lain yang akar-akarnya adalah P dan R. Berarti kita tulis sini X kurang P dikalikan dengan X kurang R. Benar.
Nah, sebelum kita kali masuk, kita harus substitusi dulu tuh nilai P sama dengan 4, Q sama dengan 7, R sama dengan 5 ke dalam rumusnya ini. Maka sama dengan X dikurang 4 dikalikan dengan X dikurang 7. Kemudian kurang, yang ini lagi kita tuliskan berarti X kurang 4 dikalikan dengan X kurang 5. Kita kali masuk deh. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau ribet kali masuk, ada cara cepatnya. Perhatikan di sini kan ada unsur yang sama ya, X kurang 4, X kurang 4, maka kita faktorkan. Jadi kita tuliskan satu kali saja, kemudian kita kalikan dengan di sini X kurang 7, kita kurangkan. Jangan lupa ada kurung ya, X kurang 5. Jadi ada dua kurungnya. Kemudian kita operasikan dulu deh, yaitu yang dalam kurung hijau, kita kali masuk tanda negatifnya. Berarti ini tulis ulang X kurang 7, berarti di sini negatif kali X, negatif kali negatif dapat positif 5. Nah, ini kita operasikan unsur yang sama terlebih dahulu. Lihat di sini ada X kurang X habis ya. Berarti yang tersisa adalah X kurang 4 dikalikan dengan negatif 7 tambah 5 adalah negatif 2. Sehingga persamaan yang tercipta, coba kita kali masuk, X kali negatif 2 dapatnya negatif 2X, negatif 4 kali negatif 2 dapatnya positif 8. Ini adalah persamaan yang tercipta. Jadi di sini ternyata tidak ada di pilihan, mungkin ada kesalahan dari pembuat soalnya. Berarti kita taruh saja opsi yang benar itu adalah opsi yang E, yaitu negatif 2X ditambah dengan 8. Seperti itu. Semoga kalian paham ya cara untuk pengerjaannya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, ini adalah soal yang kita akan insya Allah bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian kerja. Kalau misalkan kalian ketemu tuh jawaban yang mana, A, B, C, ataupun D, silahkan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya. Jawaban yang benar kami akan pin. Jadi kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.